bisa kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Ya saya cuman bisa, ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Karena di sini juga sangat membutuhkan gitu. Jadi kalau bukan saya atau bukan kita, siapa lagi yang mau mengajar di sini? Mudah-mudahan mereka tuh lebih terbuka lagi pikirannya, nggak tamat SD atau tamat SMP langsung udah gitu, tapi masih ada SMA, masih ada kuliah gitu. Pengen sebenarnya. Kayak misalnya pengen liatin mereka tuh masih luas loh di luar sana, masih bisa loh belajar sana. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak bisa apa-apa, kalau ada kemauan itu bisa pasti. Pagi yang cerah di selatan pantai Jawa Barat. Warga Ciroyom, Sukabumi mulai sibuk. Para nelayan pergi ke laut. Petani mengurus sawah. Dan anak-anak bersemangat berangkat ke sekolah. Tak ada yang istimewa dari gedung sekolah dasar yang mereka tuju. SDN Ciroyom tampak sama dengan SD-SD yang lain di negeri ini. Perbedaannya hanyalah pada jumlah pengajar. Sekolah itu cuma punya satu orang guru. Budi Suwanda mengajar di SDN Ciroyom sejak 2005. Selama 16 tahun, statusnya masih menjadi guru honorer dan baru lulus menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di akhir tahun 2021. Nanti Pak Guru masuk lagi ke sini, ya, memeriksa. Sedari awal, Budi sudah dihadapkan pada kenyataan. Hanya sedikit guru yang mau mengajar di sekolah ini. Awalnya memang ada guru lain yang mengajar di SD Negeri Ciroyom. Namun sejak rekan-rekannya lulus menjadi pegawai negeri sipil pada 2014 dan 2019, tinggal ia sendirian mengajar siswa di 6 kelas. Bahkan kadang ia ikut membantu mengajar di SMP Negeri 5 Cibitung yang lokasinya berada di sebelah SD Negeri Ciroyom. Dulu itu 2005 saya bertiga, pada 2007-2008 itu nambah honor ke sini, alhamdulillah waktu itu. Jadi ada satu orang namanya Pak Rudi Kusnandi pada waktu itu yang membantu saya mengajar di sini. Nah, pada tahun 2014 Pak Muksin sama saya itu mengikuti testing testing CPNS di Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah Pak Muksin bisa ada rezeki lulus, sementara saya masih belum ada rezeki. Nah, sesudah lulus Pak Muksin mengusulkan untuk pindah dari SDN Ciroyom ini gitu. Jadi tinggallah saya berdua sama Pak Rudi. Nah, Pak Rudi pada tahun 2018-19 dia melimpah ke desa gitu. Nah, dari situlah saya tinggal mengajar sendiri di sini. Tapi kalau menurut saya yang saya alami selama dari tahun 2005 sampai sekarang berarti udah hampir 16 tahun ini, ya kita jalani aja lah Pak gitu. Kita jalani aja walaupun dengan kondisi seperti ini, karena pemikiran saya itu anak-anak di sini juga membutuhkan guru, membutuhkan ilmu gitu. Kalau misalkan bukan kita, lalu siapa lagi yang mau mengajar di sini gitu. Berjarak 25 km dari rumah menuju sekolah, Budi harus menempuhnya selama 2 jam. Ya, semua itu karena Budi harus menembus hutan dengan jalanan yang terjal dan berbatu. Apalagi ketika musim hujan, jalanan menjadi licin, penuh kubangan. Sebuah keadaan yang membuat perjalanan Budi ke sekolah menjadi semakin lambat. Atas alasan itulah, Budi memutuskan meninggalkan sementara keluarganya selama hari sekolah. Ia menumpang tinggal di ruang kepala sekolah. Biasanya, Budi akan berangkat menuju SD Ciroyom pada Minggu sore dan baru pulang ke rumah pada Kamis siang usai mengajar. Sebuah pengorbanan yang cukup besar yang harus ditanggung Budi dan keluarganya.
pernah sekali Pak, terutama dari saya pribadi gitu ya. Kadang-kadang dengan situasi kondisi yang seperti ini, dengan saya sendiri di sini, kadang-kadang ada di pikiran saya tuh, apakah saya harus meninggalkan SDN Ciroyom ini gitu. Tapi yang membuat saya kuat itu tetap di keluarga juga Pak, terutama mungkin untuk istri saya sangat berterima kasih sudah ngasih support kepada saya. Jadi saya suka terharu Pak kalau misalkan seperti itu ya sama istri. Jadi dia ngasih semangat buat saya biar kuat, biar tetap ya udah nggak apa-apa. Kita di sini aman kok. Yang penting ayah tetap mengajar di Ciroyom gitu. Bahkan anak-anak saya pun ya ada yang bilang, terutama yang gede, kapan sih ayah bisa kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Ya saya cuman bisa ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Karena di sini juga sangat membutuhkan gitu. Jadi kalau bukan saya atau bukan kita, siapa lagi yang mau mengajar di sini? Untuk istri saya sangat berterima kasih selama ini. Saya terharu Pak. Telah menemani hidup saya selama perjuangan saya di Ciroyom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semuanya Pak. Nyampe di sekolah ini kita tuh disambut sama anak-anak itu langsung disalam, padahal belum kenal ya kan. Belum kenal langsung disalam, bu, ibu, langsung dipanggil ibu guru gitu. Jadi kayak wah, kayak langsung jatuh cinta gitu sama anak-anaknya. Keputusan pemerintah agar anak-anak bersekolah di rumah selama pandemi COVID-19 tidak bisa diterapkan di SDN Ciroyom. Bagaimana bisa jika sinyal telepon, apalagi internet, belum menjangkau wilayah ini? Agar anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan, Budi memutuskan berkeliling ke 3 kampung untuk tetap mengajar anak-anak. Setelah pembelajaran tatap muka serentak bertahap dilakukan di seluruh Indonesia, kembali muncul masalah. Anak-anak SDN Ciroyom kesulitan melaksanakan protokol kesehatan ketat. Karena keterbatasan ekonomi dan akses, orang tua siswa tak bisa membelikan anak mereka masker. Mengajar langsung di 6 kelas tentu bukan hal yang mudah. Total ada 52 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 di sekolah ini. Jumlah siswa di tiap kelas tak lebih dari 10 orang. Kadang Budi dibantu kepala sekolah untuk mengajar di tiap kelas. Tim berbuat baik melihat sendiri bagaimana Budi kewalahan. Kalau bisa berbicara suka duka ya pasti banyak dukanya Pak dibanding sukanya gitu. Karena saya tuh mengatur waktu dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu benar-benar gimana caranya supaya anak itu emang semua terisi gitu. Jadi makanya saya tuh metodenya ya kita bagi 2, antara kita pisah antara kelas atas dengan kelas bawah gitu. Jadi supaya saya bisa ke kelas bawah juga bisa masuk, ke kelas atas juga bisa masuk. Jadi pembagiannya tuh pertama masuk saya ke kelas atas dulu. Nah karena kan kalau kelas atas minimal anak itu udah bisa memahami, udah bisa menulis sendiri. Nah jadi kita kasih tugas dulu di kelas atas 4, 5, 6. Nah baru saya masuk di kelas 1. Nah di kelas 1 itu kita nggak bisa dong ninggalin kelas 1, 2 dengan kekosongan guru kan. Makanya paling lama saya di kelas bawah, di kelas 1 terutama gitu. Kelas 1. Nah terus aja itu berulang-ulang Pak seperti itu. Metode yang saya ajarkan di sini tuh seperti itu. Kalau masalah keluhan dari anak-anak pasti Pak. Karena mereka juga ya gimana kan, saya baru masuk aja kelas 1, yang kelas 4 Pak, ini saya selesai Pak, kelas 5 juga kan ngikutin. Terus seperti itu, jadi kadang-kadang anak juga Pak, kapan sih ada guru baru ke sini? Nah, 5, jadi pertama kenapa kita kasih soal ini? Kita gabung kan. Hingga akhirnya bantuan itu datang. Lewat program Pergi Mengajar atau PIJAR,
CT Arsa Foundation mengirim seorang guru untuk membantu Budi mengajar anak-anak di SDN Ciroyom, Sukabumi. Program ini akan berjalan selama 1 tahun. Sebenarnya kenapa awalnya memang basic saya adalah guru, tapi kenapa mau jauh, mau mengajar sampai jauh ke SDN Ciroyom ini awalnya karena gimana ya, saya juga orang kampung, saya juga dulu sekolahnya SD-nya di kampung. Berangkat dari situ saya cuma alhamdulillah saya bisa sampai sekolah di Medan, maksudnya di kota Medan. Saya kuliah, saya sampai bisa menjadi sarjana. Saya pengen gitu kayak menginspirasi adik-adik walaupun di pedalaman bisa lo sekolah keluar, bisa lo sekolah tinggi walaupun kita orang yang tidak mampu bisa sekolah asalkan ada niat. Waduh saja Rejo nih ya. Main dia kakak. Mima, panggilan akrab Halimatus Sahdia, merasakan benar tantangan yang dihadapi Budi setiap hari. Akses jalan yang rusak, kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau rekan guru di tempat lain, hingga lelahnya mengajar banyak kelas dalam 1 hari. Namun, sambutan hangat dari anak-anak SDN Ciroyom membuat Mima jatuh hati dan betah tinggal di sini. Kayak masih nggak yakin gitu, masih ada sih di Jawa Barat jalannya yang kayak gini, bener-bener hutan, bener-bener batu gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, pas lihat nyampe di sekolah ini kita tuh disambut sama anak-anak itu langsung disalam, padahal belum kenal ya kan, belum kenal langsung disalam, bu, ibu, langsung dipanggil ibu guru gitu. Jadi kayak wah, kayak langsung jatuh cinta gitu sama anak-anaknya. Itu sih kalau pengalaman pertama kesini tuh yang buat seneng gitu, apalagi anak-anaknya mereka tuh langsung gimana ya, bisa dekat ke saya walaupun kita beda adat, beda suku gitu ya. Mereka tuh paham yang saya maksud dan saya juga paham maunya mereka apa gitu. Bagi Budi, kehadiran Mima yang membantu mengajar anak-anak sekolah bukan hanya berpengaruh pada perbaikan kualitas pengajaran. Budi sangat berharap Mima menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di wilayah Cibitung agar mau mengajar di SDN Ciroyom. Saya sangat terharu, sangat bahagia sekali, sangat berterima kasih sekali kepada Pija ini yang sudah memberikan relawan, yang sudah, apalagi yang ada relawan yang mau sampai ke Ciroyom ini. Yang saya rasakan itu merasa sebetulnya ada rasa-rasa terharu banget gitu, karena yang orang yang jauh aja mampu bahkan mau untuk mengajar di SD terpencil Ciroyom ini. Mau bilang terima kasih sudah mengajari Hanifah bisa membaca, menulis. Setiap anak berhak memiliki cita-cita. Dan setiap guru juga punya kewajiban untuk membantu mewujudkan cita-cita anak didiknya. Hal itu pula yang ditanamkan Budi dan Mima kepada anak-anak SDN Ciroyom. Nama saya Hanifah, cita-cita saya ingin menjadi guru. Nama saya Radiansah, kelas 5, cita-cita saya menjadi tentara. Rasa saya sangat senang sekali. Matematika, Indonesia. Orangnya Pak Budi gimana? Baik atau galak atau gimana? Baik. Baik. Terus suka adik? Ada. Ya, Anak-anak harus semangat. Radiansyah, perasaan Radiansyah sekolah di SDN Ciroyom ini gimana? Sangat senang karena gurunya baik, bisa ngajarin saya itu membaca, nulis, terus bisa ngajarin juga ini olahraga.
Pak Budi orangnya baik berarti. baik. Suka galak nggak kadang? Kadang-kadang galak kalau bandel. Kan ada Bu Mima juga nih. Rasanya gimana ada guru baru di sini? Seneng karena ada guru tambahan. Bisa belajar lebih lama. Bu Mima gimana rasanya diajar sama Bu? Sama Bu Mima rasanya seru banget. Nah, buat pesan dari Hanifah buat Pak Guru Budi sama Bu Guru Mima, ada nggak pesannya? Mau bilang apa buat mereka? Mau bilang terima kasih sudah mengajari Hanifah bisa membaca, menulis. Nanti mau ngajar di sini juga? Ya, pindah. Nggak, di sini. Semangat belajar anak-anak di SDN Ciroyom menjadi energi Mima untuk terus mengajar. Mima berharap anak-anak di kampung Ciroyom, Cipaku, dan Cibadak tidak berhenti belajar hanya sampai sekolah dasar atau menengah pertama saja. Harapan saya tuh nggak besar-besar amat sih Mas. Paling saya di sini juga udah bersyukur bisa membantu Pak Budi. Itu salah satunya sebenarnya. Karena udah saya alamin sendiri susah banget kalau dia jadi guru satu-satunya di sini. Harapan saya bisa setidaknya meringankan beban di beliau. Terus harapan lebih lagi untuk anak-anak, ya kembali tadi ke awal. Mudah-mudahan mereka tuh lebih terbuka lagi pikirannya. Nggak tamat SD atau tamat SMP langsung udah gitu. Tapi masih ada SMA, masih ada kuliah gitu. Pengen sebenarnya. Kayak misalnya pengen liatin mereka tuh masih luas loh di luar sana. Masih bisa loh belajar sana. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak bisa apa-apa, kalau ada kemauan itu bisa pasti gitu sebenarnya. Budi juga menginginkan semua anak di Indonesia mampu mewujudkan cita-cita mereka. Mimpinya sederhana, seluruh sekolah di negeri ini tak kekurangan pengajar. Para guru mau ditempatkan di daerah terpencil. Untuk harapannya ke depan, saya harap bisa lebih banyak lagi teman-teman saya semua, bahkan bila perlu seluruh Indonesia untuk bisa lebih memajukan lagi daerah-daerah terpencil, Pak. Daerah-daerah bukan hanya Ciroyom saja, Pak. Seluruh Indonesia, karena saya yakin di seluruh Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang mungkin bahkan lebih parah dari Ciroyom, Pak. Dan saya harapkan bisa ada lagi bantuan-bantuan dari rekan-rekan guru yang lain untuk bisa menjadi sukarelawan, untuk bisa berbakti kepada negeri ini. Karena saya berpikir anak-anak ini kalau gimana kau mau cerdas kalau misalkan nggak ada guru. Dan saya harapkan ke pemerintah juga bisa lebih efektif untuk melihat daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Cita-cita dan ketulusan Mima dan Budi untuk membangun pendidikan di daerah terpencil sangatlah mulia. Meski kenyataannya untuk menjadi guru tak hanya butuh modal tekad dan semangat. Mima dan Budi membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak agar mimpi mereka terwujud. Akibatnya kaki Edo memar. Semua itu bisa terwujud ketika kita mau berbuat baik pada mereka.